Halo Papi, saat ini kita akan bahas puzzle saluran berkat ya Pi. Ya, lebih komplitnya adalah menjadi saluran berkat dari dalam keluar. Maksudnya menjadi saluran berkat dari dalam keluar itu apa Pi? Pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, baik dari segi waktu, materi, perhatian, pikiran, dan lain sebagainya. Betul ya Pi, kita sebagai manusia memang sangat terbatas. Semua hal di atas dan semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Semuanya itu Papi ibaratkan seperti peluru. Peluru kita terbatas. Jadi, jangan menembakkan peluru kita sembarangan. Maksudnya Pi? Ya, kalau kita sembarangan menolong atau memberi bantuan ke orang lain, bisa jadi kita kehabisan peluru duluan sebelum kita menjadi saluran berkat seperti yang Tuhan inginkan. Oke, lalu? Papi kasih contoh ya. Misalkan setiap ada orang yang mau berhutang, lalu kita beri. Ada yang minta pertolongan, kita tolong. Ada yang minta sumbangan, kita beri. Ada pengemis di perempatan, kita kasih. Ya itu sih sah-sah saja. Tapi kita harus ingat bahwa peluru kita terbatas. Jadi akan ada di satu titik kita sudah tidak bisa memberi lagi. Dan akhirnya malah kita yang ikutan minta bantuan ke orang lain. Orang miskin akan selalu ada di sekitar kita. Papi berani ngomong karena ini firman Tuhan. Ya, orang miskin secara jasmani, jiwani, dan secara rohani. Wah, ini menarik Pi. Boleh tolong beri kami contoh Pi? Contohnya, seorang pengemis di perempatan jalan. Dengan bekerja selama 8 jam, rata-rata pendapatan mereka bisa 500.000 per hari loh. Iya Pi, V lihat di berita juga seperti itu. 500.000 kalau dikalikan 30 hari, jadinya 15 juta per bulan loh Pi. Jika dibandingkan dengan kami yang baru mulai kerja, ya kami kalah jauh pendapatannya Pi. Seorang manajer saja belum tentu gajinya segitu. Coba kita hitung bersama ya. Lampu merah di rambu lalu lintas rata-rata menyala berapa detik? Bentar Pi, berdasarkan data di Google, rata-ratanya 100 detik Pi. Ada yang sampai 5 menit loh. Gak usah sampai segitu lamanya. Kalau segitu, si pengemis akan lebih kaya. Papi beri angka 60 detik aja ya. Dan Papi anggap lampu hijaunya menyala dengan waktu yang sama. Ini kan di perempatan. Harusnya 60 kali 4 dong Pi. Gini loh nak, kamu memang sudah tambah pintar. Tapi Papi tidak mau berdebat. Ini kan contoh saja. Papi mau kasih gambaran dikit ya. Lampu merah di perempatan itu pasti waktu menyalanya beda-beda. Dan seorang pengemis pasti memilih untuk bekerja di lampu merah yang paling lama. Tadi kan Papi dengar, kamu lihat di Google ada yang sampai 5 menit. Buat Papi itu terlalu lama. Jadi Papi ambil contoh yang biasa Papi alami saja ya, yaitu rata-rata 1 menit. Kadang aja Papi sudah nggak sabar. Bukan mau berdebat Papi, kita kan harus presisi. Ya, tapi kan kita nggak bisa semua presisi dulu baru kita jalan. Kita juga butuh hikmat. Mana yang perlu presisi, mana yang tidak perlu. Ini kan hanya contoh. Jadi nggak perlu presisi, tapi butuh cepat. Iya Pi, V selalu kalah kalau ngomong sama Papi. Lanjut Pi, ini kan cuma contoh. Awas ya, kalau omongan Papi selalu dibantah. Ya, maaf ya. Ya, kita coba hitung sama-sama.
Kok Papi sekarang kalau marah cepet reda tapi? Ya kalau orang sudah minta maaf ya masalah selesai. Thank you Papi. Udah, ayo bantu Papi hitung. Males mikir Papi. Ayo. Oke. Tadi seorang pengemis kan minta-minta di lampu merah selama 1 menit. Ya, misalkan dalam 1 menit dia hanya dapat uang receh dari 2 orang. Kok gitu Pi? Kan belum tentu dikasih. Ada yang namanya hukum 80-20 nak. Papi jelaskan dulu ya, bahwa pengemis itu suatu pekerjaan profesional loh. Ya. Seseorang yang melakukan suatu hal berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, maka orang tersebut akan ahli dan menjadi seorang profesional, termasuk seorang pengemis. Dulu Papi pernah punya pegawai cowok. Hampir setiap pagi ia selalu sarapan di sebuah warung yang sederhana. Di warung itu dia selalu bertemu dengan seorang bapak pengemis. Bapak pengemisnya ngapain Pi? Bapak pengemis itu sarapan juga di sana sebelum berangkat dinas. Bapak pengemis ini normal, tetapi ketika sudah dinas dia akan pura-pura bahwa mulut dan tangannya melewat. Kenapa jadi seperti aktor ya Pi? Ya, itulah kenapa Papi menyebut mereka sebagai seorang profesional. Ya karena mereka lebih pandai berakting, memelas daripada kebanyakan orang. Selain itu mereka juga bisa mengerti tempat-tempat yang cocok untuk bekerja atau dinas. Tiap 60 detik mereka meminta belas kasihan kepada pengendara mobil dan motor yang berhenti. Dan menurut hukum 80-20, mereka cukup menemui 10 orang, maka akan ada 2 orang yang memberi. Oke, ini rata-rata ya Pi. Pasti akan ada yang lebih dari 2 dan ada yang kurang dari 2. Ya, kemudian dalam 1 jam kan ada 60 menit. Kita anggap dia hanya dapat lampu merahnya 30 menit dan lampu hijaunya 30 menit. Jadi berapa nak? 30 menit kali 2 orang kali 2000. 120.000 loh Pi. Wih, 1 jam sudah 120.000. Nggak nyangka sih Pi. Ya, tinggal coba kalikan saja dengan 8 jam sehari. 120.000 kali 8 sama dengan 960.000. Banyak banget ya Pi. Tapi kok tidak banyak ya Pi yang mau dinas jadi pengemis? Kan uangnya banyak. Emang V mau dinas jadi pengemis? Ya nggak mau lah. Kenapa? Aduh, mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Ya, banyak orang tidak mau mengemis ya karena malu. Harga diri mereka seperti diinjak-injak. Makanya seorang pengemis itu biasanya dinasnya jauh dari rumahnya. Papi mengetahui hal ini dari investigasi atau postingan di media sosial yang diambil dari kamera tersembunyi yang mengikuti dan mewawancarai para pengemis itu. Iya Pi, banyak sih postingan-postingan seperti ini. Ya, dulu Papi selalu memberi pengemis waktu di lampu Bangjo. Tapi sekarang Papi lihat-lihat ini beneran orang yang perlu ditolong atau hanya seorang aktor yang sedang dinas. Ya, kok Papi bisa punya pemikiran seperti itu Pi? Karena almarhum emak pernah ngomong ke Papi, wong liya iso mbok tulung, engkoe dhewe kok ora mbok tulung. Terus Pi? Ya Papi jadi berpikir, ada benarnya juga ya. Terus pelan tapi pasti Papi diberi hikmat oleh Tuhan hingga Papi bisa buat YouTube ini nak. Gitu loh. Seru sih Pi. Hikmat Tuhan itu luar biasa ya Pi. Lalu orang yang seperti apa yang harus kita tolong? Pertanyaan bagus. Seseorang kan harus berhitung dalam keuangannya. Berapa uang yang masuk bulan ini, berapa uang yang keluar, dan untuk apa saja. Contoh, untuk kebutuhan rumah tangga sekian, untuk kebutuhan sekolah anak sekian, untuk kebutuhan kesehatan sekian, kebutuhan pulsa, kebutuhan listrik,
air, dan teman-temannya. Lalu ada juga dana untuk sosial dan hangout. Nah, orang yang bijaksana akan menggunakan uangnya sesuai dengan pos-pos yang sudah direncanakannya. Terbatas nggak uangnya? Terbatas. Berarti orang yang bisa kaya itu adalah orang yang bisa mengelola keuangannya dengan baik ya, Pi? Ada pos-posnya sendiri dan harus disiplin ya? Ya iyalah. Makanya orang bisa kaya salah satunya adalah membatasi pos dalam hal memberi. Kalau pos memberinya tidak dibatasi, cepat atau lambat orang tersebut akan bangkrut dan menjadi orang yang minta-minta juga. Bukankah memberi adalah sesuatu yang baik, Pi? Hampir semua pemuka agama mengajarkan untuk memberi loh. Ya itu butuh sesi khusus nak kalau urusan dengan agama. Oh gitu ya, Pi. Terus bagaimana caranya kita memberi dengan bijaksana? Ya kita harus memberi atau membantu orang yang terdekat dahulu, baru orang yang lebih luar. Gitu seterusnya. Karena jika kita tidak membantu orang yang dekat dengan kita dulu, orang yang kita kenal, kita bisa kena prank oleh aktor-aktor yang pura-pura miskin. Memberi itu biasanya dari orang yang lebih tinggi kepada orang di bawahnya. Tapi kalau dibalik, ya kita seperti menggarami lautan. Karena jika kita memberi kepada orang kaya, itu merugikan diri saja. Itu kata-kata di Amsal kan, Pi? Ya, Papi paling suka kitab Amsal. Papi punya ilustrasi. Tolong nanti V gambarkan ya. Oke, siap. Dalam hal memberi, ibaratnya seperti ini nak. Kita meletakkan sebuah piring yang lebar, lalu di atasnya ada mangkok yang lebar tetapi pendek, lalu di atasnya lagi ada mangkok yang lebih kecil tetapi lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga yang paling atas adalah gelas yang kecil dan tinggi. Oh, seperti ditumpuk-tumpuk dari yang paling lebar dan pendek ke yang paling kecil dan paling tinggi ya, Pi? Lalu, Pi? Lalu kita isi gelas tersebut dengan air, kita isi terus, maka air akan mengalir dari gelas kecil ke mangkok di bawahnya. Dari mangkok yang paling kecil, air tersebut akan mengalir ke mangkok-mangkok di bawahnya, sehingga bisa mengaliri piring yang paling bawah dan paling lebar. Begitulah seharusnya hidup kita mengalirkan berkat. Semuanya akan terisi dengan efektif dan presisi. Apakah ini bisa kita praktikkan, Pi? Pasti bisa nak, tapi tidak akan sempurna. Kenapa, Pi? Kita kan tidak sempurna. Orang yang kita bantu pun belum tentu bisa dibantu. Maksudnya tidak bisa dibantu, Pi? Menurut V, lebih baik membantu si A yang sekali dua kali dibantu, lalu ia bisa berdiri di kakinya sendiri, atau membantu si B yang selalu minta bantuan seumur hidupnya. Ya pasti si A lah, Pi. Tapi kan ada juga orang yang masuk dalam kategori si B, tapi tetap harus kita bantu, Pi. Ya, Papi tahu. Contohnya adalah orang tua atau kakek nenek kita yang sudah tidak produktif. Kok Papi tahu pikirannya, V? Yalah, kan Papi yang buat skripnya. Enggak, Papi bercanda. Poinnya adalah dalam menjadi saluran berkat itu harus dari dalam keluar. Oke, tapi bagaimana caranya menentukan urutan orang di dalam dan di luar kita, Pi? Untuk menjawab ini, Papi ingin memberikan suatu gambaran. V tahu target fish? Bentar, V search dulu ya. Target fish itu sebuah papan yang biasanya ada di lapangan tembak itu loh nak. Oh, di lapangan tembak yang bisa pakai pistol atau panah itu kan, Vi? Itu bisa juga disebut papan target kan? Ya, di situ kan ada titik tengahnya. Lalu ada ring yang mengelilingi titik tengah tersebut. Agar lebih mudah, Papi sebut ring 1. Kemudian ada ring 2 yang mengelilingi ring 1. Ada ring 3 yang mengelilingi ring 2. Dan begitu seterusnya sampai ring ke-10. Ya, Pi. Terus?
Dalam permainan ini, skor tertinggi akan diberikan kepada orang yang menembak titik tengah atau mendekati titik tengah dengan jumlah yang terbanyak. Misal, setiap peserta diberi masing-masing 10 peluru. Kita ambil contoh si A, si B, dan si C. Si A menembakkan pelurunya 2 peluru di ring 1, 3 peluru di ring 2, dan 5 peluru di ring 3. Si B menembakkan pelurunya 2 peluru di ring 3, 2 peluru di ring 10, dan 6 peluru tidak mengenai papan target. Sedangkan si C menembakkan pelurunya 3 peluru di ring 2, 3 peluru di ring 4, dan 4 peluru di ring 5. Menurut V, siapa pemenangnya? Si A juara 1, si C juara 2, dan si B juara terakhir, Pi. Benar, Nak. Demikian juga dengan hidup kita. Contoh, si A berdampak untuk 2 orang di keluarga intinya, berdampak untuk 3 orang di keluarga besarnya, dan berdampak untuk 5 orang di hidup sahabat-sahabatnya. Terus si B hidupnya berdampak ke 3 orang sahabatnya dan ke 2 orang yang baru dikenalnya. Lalu si C hidupnya berdampak untuk 3 orang saudaranya, untuk 3 orang sahabatnya, dan 4 orang temannya atau tetangganya, tetapi tidak berdampak ke keluarga intinya. Oh gitu ya, Pi. Berarti ring 1 itu harus keluarga inti, lalu ring 2 keluarga besar, terus ring 3 dan ring-ring selanjutnya siapa saja, Pi? Papi mulai dulu dari titik tengah, yaitu diri kita sendiri. Ring 1 benar harus keluarga inti, yaitu pasangan kita dan anak-anak. Kalau untuk orang yang belum menikah, berarti ring pertamanya adalah orang tuanya ya, Pi? Betul, Nak. Papi, tolong dong jelaskan ring dalam kehidupan kita ada berapa dan siapa saja yang masuk di dalamnya. Oke, ring 1 keluarga inti, ring 2 keluarga besar, ring 3 sahabat, ring 4 tetangga, ring 5 teman, ring 6 orang satu desa atau satu kampung, ring 7 orang satu kabupaten atau satu kota, ring 8 orang satu negara. Tetapi dalam prakteknya masing-masing orang mempunyai urutan dan boundaries yang berbeda-beda. Maksud Papi, boundaries yang seperti apa, Pi? Boundaries atau pagar yang Papi maksud adalah batasan untuk antar ring. Batasan tiap orang berbeda-beda. Ada yang seperti tembok yang tinggi dan besar, ada juga yang cuma seperti kain kelambu saja. Hidup manusia itu sangat kompleks, Nak. Mau jadi saluran berkat saja harus punya pagar. Kalau pagar dalam hidup kita terlalu kuat, kita akan dianggap sombong. Tapi kalau pagar kita terlalu lemah, maka kita tidak akan punya privasi. Oh, oke. V mulai ada gambaran. Maksud Papi, ada orang yang oke-oke aja jika batasannya dilanggar. Sebaliknya, ada orang yang sama sekali tidak mau jika privasinya diganggu. Begitu ya, Pi? Ya, semua ini juga dipengaruhi oleh kacamata masing-masing orang, Nak. Ada orang yang sangat concern, menuntut, bahkan menghakimi orang lain yang dianggap menelantarkan keluarga besarnya. Ada juga yang menuntut bahwa seorang yang sukses harus menolong teman masa kecilnya yang kurang beruntung. Ini hanya salah satu contoh, Nak. Di luar sana masih banyak kasus yang beraneka ragam dengan kerumitan yang seperti tidak ada jalan keluarnya. Untuk itu dibutuhkan boundaries atau pagar untuk seseorang tidak dengan tiba-tiba masuk ke ring kehidupan orang lain tanpa permisi, yang akhirnya membuat hidup orang lain jadi ikutan kacau. Iya, Pi. Kalau menurut Papi, bagaimana seharusnya kita membangun boundaries dalam menjadi saluran berkat? Kalau menurut Papi, dalam menjadi saluran berkat tidak boleh terlalu saklek, Nak.
Jika ada orang yang kelaparan di depan kita, ya tidak perlu dicek apakah dia di ring terdekat kita atau tidak. Langsung diberi makan. Orang yang kecelakaan di depan mata kita, ya tidak perlu banyak bahas ini atau itu. Harus cepat dibawa ke rumah sakit. Oh, perlu dilihat juga urgensinya ya, Pi? Ya, bisa dibilang seperti itu. Papi mau sharing. Pernah suatu kali ada orang yang dilukai seseorang menggunakan pedang sampai sebagian kepalanya dan telinganya mengelupas. Di sana ada banyak orang, mereka hanya mengelilingi dan meributkan satu dengan yang lainnya. Melihat hal itu, seketika Papi dan Om Peter langsung menyetop sebuah becak dan mengangkat orang tersebut, lalu membawanya ke rumah sakit Telogorjo yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Oh iya, Pi. Padahal Papi tidak kenal dengan orang itu kan ya? Ya, Papi tidak kenal. Ini suatu pelajaran untuk V, bahwa kita butuh hikmat untuk setiap kejadian yang kita alami, termasuk dalam hal menolong orang lain. Ada kalanya kita perlu berpikir dan menimbang sebelum memberikan respon. Ada juga kalanya kita harus langsung memberikan pertolongan. Sekali lagi, Papi katakan bahwa untuk menjadi saluran berkat, kita membutuhkan hikmat. Buat Papi, menjadi saluran berkat seperti sebuah seni. Nah, wah, hidup itu benar-benar kompleks ya, Pi. Beruntungnya, V punya Papi sebagai mentor. ya itulah salah satu alasan kuat kenapa Papi buat YouTube ini. Papi bisa menjadi saluran berkat sampai di ring 8. Tetapi effort yang Papi keluarkan tidak berat-berat amat. Sudah cukup Papi diuji oleh 2 anak Papi yang cantik-cantik ini. Iya ya, Pi. V nggak bisa bayangkan loh, kalau sampai Papi harus urusin banyak anak. Karena masalah setiap anak kan juga pastinya sangat kompleks. Ya, Papi menikmati setiap proses yang Tuhan beri kok. Kalian anak-anak yang baik dan bisa dididik. Perjalanan kalian masih jauh, nak. Papi harus pilihkan suami yang terbaik buat kalian. Papi harus siapkan masa depan kalian, karena Papi satu kali kan pulang. Jangan ngomong gitu, Topi. Ya, kalian siap gak siap, satu kali kami semua harus pulang. Makanya Papi ingin persiapkan semuanya mulai dari sekarang. Saya jadi pengen nangis loh. Papi sih inginnya berumur sampai 100 tahun, kalau Tuhan mengizinkan, biar bisa melihat anak cucu. Papi pingin banget punya cucu cewek. Tetapi Papi selalu mempersiapkan diri, seakan-akan Papi akan pulang besok. Jadi kalau sampai waktunya Papi habis, kalian benar-benar sudah siap. Semakin hari, semakin siap. Kita kembali ke topik yang tadi aja yuk, Pi. Oke, sampai mana tadi? Sampai betapa kompleksnya hidup ini. Papi tegaskan sekali lagi ya, nak. Hidup ini tidak mudah. Hidup itu keras. Jika kita hanya mau sesuatu yang mudah dan instan, ya kita tidak bisa menjadi orang yang bernilai atau precious. Padahal waktu atau umur kita di dunia ini sangat terbatas. Kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan dan belum berdampak, ya bisa dikatakan kita belum sukses. Memang apa hubungannya kesuksesan kita dengan berdampak bagi orang lain, Pi? Menurut Papi, hidup itu harus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau sukses hanya untuk diri sendiri saja, kok Papi merasa egois banget ya. Hidup itu tidak hanya menang kalah. Kalau itu sih namanya hukum rimba. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita diberi perasaan supaya kita bisa berempati terhadap orang lain dan saling mengisi. Karena tidak ada orang yang sempurna. Setiap kita saling membutuhkan waktu, membutuhkan materi, membutuhkan perhatian, atau pikiran, dan lain-lainnya. Intinya, Tuhan memberikan hikmat pengertian supaya kita bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Beda dengan robot atau binatang yang tidak punya IQ atau hikmat pengertian. Robot, Pi? Ya, sekarang teknologi begitu canggih. Banyak robot yang bisa menggantikan tugas manusia.
Tetapi untuk sesuatu yang harus melibatkan IQ atau hikmat pengertian, robot tidak bisa menggantikannya. Papi mau menekankan bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai IQ, dan Tuhan pasti punya tujuan. Menurut Papi, kesuksesan seseorang juga dinilai dari seberapa besar dan dalam IQ yang kita gunakan. Supaya lebih jelas, Papi bisa beri contoh? Ya, seperti yang tadi Papi katakan, kita harus menjadi saluran berkat dari dalam keluar. Jangan sampai hidup kita dengan mudahnya memberi bantuan kepada orang lain yang berada di lingkaran luar hidup kita dan mengabaikan orang yang berada di ring 1 atau ring 2 kita. Ya, Pi. Kalau seumpama di lingkaran kedua kita atau lingkaran keluarga besar kita ada yang terkena masalah, kita wajib membantu kan, Pi? Mereka kan orang-orang yang penting untuk kita. Ya, kebanyakan orang yang memiliki keluarga besar sering mengalami hal ini. Contoh kasus yang sering terjadi adalah seorang saudara yang memberikan pinjaman materi, misalnya ke keponakan. Tetapi setelah sekian waktu, dia ternyata uangnya habis karena berbagai alasan. Kasihan istri dan anak-anaknya ikut menanggung malu karena kekurang matangan mensof seseorang. Maka yang akan menerima akibatnya adalah keluarganya, dan nilai orang yang tidak bisa dipercaya ya hanya segitu. Akibatnya tidak akan ada lagi yang memberi pinjaman dan mempercayai dia, bahkan keluarganya lagi di kalangan keluarga besar. Hal ini sudah tertulis dalam Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Oh, jadi dalam memberikan bantuan, kita perlu juga melihat track record orang tersebut. Ya, sebaiknya begitu. Karena kalau mensof orang yang akan kita bantu itu belum siap, maka uang seberapapun akan habis. Kalau begitu, kita tidak jadi saluran berkat dong, Pi. Kan kita gagal dalam membantu ring kedua kita. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Untuk menjadi saluran berkat saja, kita tidak bisa sempurna. Tetapi kita harus terus bergerak. Harus bisa melihat the next orang yang bisa kita tolong. Kalau kita hanya berhenti di satu orang yang tidak atau belum siap untuk ditolong, ya kita akan kehabisan waktu untuk menunggu orang tersebut bertobat dan lulus dalam ujian di hidupnya. Tapi kalau memang kita merasa orang tersebut layak untuk diperjuangkan, ya monggo. Hidup memang keras ya, Pi. Di satu sisi kita harus menjadi saluran berkat, tapi di sisi yang lain kita juga harus mengupgrade mensof kita. Makanya Papi sangat terpanggil membuat channel YouTube ini karena orang bisa belajar atau melihat di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Tujuan lainnya adalah supaya Papi tidak kehabisan waktu dan bisa ikut mendidik anak-anak yang memang mau dididik. Papi ingin mendampingi hidup mereka hingga mereka bisa menjadi seorang pemenang. Papi juga tetap punya hati untuk keluarga besar, untuk keponakan-keponakan dan cucu keponakan. Oh iya, Pi, Ve paham. Jadi, channel ini juga menjadi salah satu peluru Papi untuk menjangkau anak-anak lain dalam lingkup yang lebih luas ya, Pi. Ve berharap juga sih, melalui channel ini, puluhan, ratusan, bahkan ribuan anak bisa terjangkau. Ve tahu, ini juga tidak mudah, tetapi kita akan terus berjuang ya, Pi. Ya, Nak. Intinya, untuk bisa menjadi saluran berkat juga butuh perjuangan dan seringkali itu tidak mudah. Terlebih lagi sebagai orang tua. Ada banyak anak yang bahkan tidak sadar bahwa hidupnya bermasalah. Dan seringkali kami sebagai orang tua sudah bisa melihat masa depan dari sang anak tersebut. Bukan karena kami sakti, tetapi karena kami sudah kenyang akan sekolah kehidupan yang sudah mendewasakan kami. Ya, Pi. Kami sebagai anak muda akan menerima didikan dan mentoring dari orang tua kami. Kami sudah sepatutnya sih belajar dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengenyam sekolah kehidupan lebih banyak dari kami. Betul sekali, Nak.
Ambil value-value yang baik dari kami supaya kalian tidak perlu mengalami kegagalan atau kesalahan yang sama dengan yang kami alami. Dan di satu sisi, kami juga bahagia apabila bisa menjadi saluran berkat bagi generasi di bawah kami. Iya, Papi. Mau tanya, Pi. Untuk menjadi saluran berkat kan, kami tidak harus benar-benar jadi orang yang sangat kaya dulu. Atau kita jadi orang yang cerdas banget, sukses banget. Dan ketika ingin menjadi saluran berkat kan kami harus wise serta terukur. Kalau menurut Papi, kami harus mulai dari mana? Pertanyaan bagus, Nak. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana posisi kita saat ini. Maksudnya bagaimana, Pi? Pertama, kita harus tahu dulu hidup kita ini sedang berada di sesi berapa. Papi sudah jelaskan hal ini di puzzle talenta. Oke, sebagai contoh, katakanlah di fase pertama ya, Pi, yaitu usia 20 tahun sampai 29 tahun. Ya, jika seseorang masih di bawah 20 tahun, ya jangan khawatir. Bagi yang sudah di sesi 1 atau sesi 2, ya santailah, karena masih ada 3 atau 4 sesi lagi. Kok Papi gitu? Sesi 2 sudah 30 tahunan loh, Pi. Kenapa Papi ngomong santai? Lah, banyak orang yang sudah di sesi 4 bahkan sesi 5 saja masih santuy. Mereka masih belum kenal dengan dirinya. Intinya mereka rasa dirinya paling benar, orang lainlah yang salah. Orang seperti ini gak akan kemana-mana sampai akhir hidupnya. Ya, Pi. Tapi kan demi kemajuan hidup, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tanda kutip gagal, Pi. Kita kan harus melihat orang yang lebih sukses dari kita, agar kita terinspirasi dan bisa menjadi orang yang sukses juga seperti mereka. Ya, V, memang dalam hidup kita perlu melihat berbagai macam sisi. Kadangkala kita harus melihat orang yang di bawah kita supaya kita bisa mensyukuri hidup ini. Tapi kadangkala kita juga perlu melihat orang yang di atas kita supaya kita bisa termotivasi dan melangkah maju. Oh, iya, Papi. Puzzle menjadi saluran berkat ini adalah salah satu barometer sukses. Puzzle ini sangat penting untuk kita dalam hidup bermasyarakat. Seseorang tidak akan nyaman jika dia sukses, tapi orang-orang di sekitarnya miskin semua. Tapi menurut V, banyak orang-orang seperti itu, Pi. Dia nggak peduli dengan kondisi orang-orang di sekitarnya. Dia tetap nyaman-nyaman aja tuh. Ya, kenyataannya memang ada orang seperti itu. Bahkan Papi pernah melihat ada orang yang dulunya miskin, lalu merantau, dan kemudian hidupnya berhasil, tetapi kemudian ia lupa dengan keluarganya, bahkan malu mengakui orang tuanya yang miskin. Nah, Papi menilai orang ini sukses secara materi, tapi nggak sukses dalam menjadi saluran berkat dari dalam keluar. Wah, di puzzle ini V belajar banyak banget. Thank you ya, Papi, sudah mau jadi mentor V. Papi sangat ingin bisa tanda kutip menciptakan banyak anak seperti V. Satu persatu dari kalian bisa menjadi orang yang ahli di bidangnya dan bisa memotivasi adik-adik kalian. Maka tidak ada lagi di generasi kalian yang ribut soal perbedaan kulit dan agama. Papi mau sedikit cerita. Beberapa hari yang lalu, Papi bersama saudara-saudara pergi berlibur naik kapal pesiar. Tingginya sampai 19 lantai. Rasanya seperti di dalam mall. Yang berjalan, penumpangnya adalah orang-orang dari berbagai negara. Ada orang bule, ada orang Chinese, ada orang India, ada orang-orang Melayu, ada yang seperti Papi juga, orang-orang Tionghoa. Kapal tersebut bisa menampung lebih dari 5.000 orang dan 2.000 kru. Wow, kapalnya besar ya, Pi? Lalu, Pi? Papi touring dari satu negara ke negara lainnya, dan yang membuat Papi kagum adalah ketika kami berlabuh ke suatu negara, masyarakat lokal di sana menyambut dan melayani setiap penumpang kapal pesiar yang turun dengan sangat ramah. Kami diperlakukan dengan baik,
Para wisatawan dari mancanegara ini tidak segan-segan untuk membelanjakan uang mereka. Masyarakat lokal di sana seperti ketiban rezeki ya, Pi? Ya nak, perputaran uang di sana sangat besar loh. Bagaimana tidak, setiap hari ada 1 hingga 3 kapal raksasa yang berlabuh di tempat-tempat tersebut. Keren ya, Pi? Masyarakat di sana otomatis bisa hidup dengan baik. Ya, dalam hati Papi berkata, kapan ya negara kita bisa seperti ini? Alangkah indahnya jika kita bersatu, membangun daerah kita masing-masing dan membuat ciri khas untuk daerah kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita negara yang luar biasa loh nak. Pesona alam yang terindah di dunia, memiliki keberagaman budaya, serta kekayaan alam yang begitu besar. Betul ya, Pi? Jujur saja, saat ini negara kita masih tertinggal cukup jauh dengan negara-negara tetangga. Menurut Papi, kita harusnya mulai dari mana agar bisa menjadi seperti mereka, Pi? Ya, kita harus mulai dari adanya papi-papi lain yang kita sebut 12.000 papi yang bisa memimpin dan memberikan arahan kepada mayoritas masyarakat kita. Salah satunya adalah Papi. Ya, Papi, saat ini viewer kita kan masih sangat sedikit. Padahal salah satu tujuan channel ini dibuat kan untuk menyadarkan masyarakat agar bangkit dan mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. ya Papi percaya pelan tapi pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mau menyebarkan video kita. Papi tidak sedang mau ambil kredit untuk hal ini, tapi Papi memang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang Papi dapatkan dari Tuhan. Ya, Pi, Ve percaya akan waktu Tuhan. Nah, sembari menunggu waktu Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Pi? Salah satu yang akan Papi lakukan adalah memberikan nubuatan untuk Indonesia 2024 di video kita 2 minggu lagi. Nubuatan itu apa, Pi? Nubuatan itu seperti mendoakan atau mengucapkan kata-kata berkat, atau kalau bahasa Jawanya adalah ndongake. Pasti terjadi ya, Pi? Papi tidak bisa mengatakan bahwa nubuatan itu pasti terjadi, karena nubuatan tidak sempurna. Tetapi jika nubuatan dibarengi dengan respon yang baik, dengan keyakinan dan perbuatan, maka nubuatan itu bisa terjadi. Yang penting Papi sudah menubuatkan sesuatu yang baik, dan nanti jika ada respon dari papi-papi lain, maka hal yang Papi nubuatkan pasti terjadi. Tetapi kalau tidak mendapat respon, ya tidak akan terjadi. Oh gitu ya, Pi. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, adakah pesan yang ingin Papi sampaikan? Ya, teruntuk anak-anak muda Indonesia, kita harus mulai memilah mana urusan yang bermutu dan mana yang tidak. Kita harus jadi anak-anak muda yang profesional di bidangnya masing-masing. Teruslah gali potensi diri, serap informasi-informasi yang membangun, kembangkanlah talenta dalam diri kalian. Belajarlah dari orang-orang yang hebat. Bersatulah dengan saudara setanah air, hingga suatu saat kalian bisa duduk sebagai orang-orang yang mengabdikan diri untuk keluarga besar bangsa Indonesia.